Waalaikumsalam. Ya, apa kabar hari ini, Mbak? Alhamdulillah masih semangat. Ya, masih semangat ya untuk melawan rasa sakit yang Mbak rasakan. Ya. Sebelumnya bisa sebutkan lagi nama, alamat, serta umurnya? Ya, nama saya Mbah Dea. Umur saya 65 tahun, alamat Gamping. Ya, bisa saya cek dulu? Iya, baik, sesuai ya. Ya, jadi sesuai kontrak kita kemarin bahwa saya akan melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada Mbak mengenai diet hipertensi ya Mbak ya, karena sesuai yang Mbak pas saat di pekajian Mbak itu mengatakan bahwa Mbak masih butuh informasi mengenai pola makan, istirahat, olahraga dan sebagainya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pola makan yang benar untuk hipertensi dan olahraga yang tepat, nggih? Ya, sebelumnya apakah yang ditanyakan? Diet ya berarti, Mbak? Iya, baik, benar. Ya berarti saya dikurangi dong makannya. Ya, nanti saya akan jelaskan makanan apa yang bisa Mbak konsumsi dan apa yang harus dikurangi dan apa yang bisa diganti dengan makanan lain begitu. Jadi saya tidak akan kurus tuh, Mbak? Ya, tidak. Jadi Mbak masih akan tetap makan seperti biasa, cuman memang ada beberapa porsinya yang dikurangin begitu nggak Mbak ya? Ya, baik. Jadi sebelum masuk ke dietnya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih faktor resiko apa saja sih yang menyebabkan dari hipertensi atau tekanan darah ini. Nah, faktor dari hipertensi ini sendiri ada dua, yaitu faktor yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat istilahnya ya pokoknya bisa diubah atau bisa diakalin lah gitu, dan yang bisa dimodifikasi gitu nggak Pak ya. Jadi itu untuk faktor yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti umur, jenis kelamin, dan genetik atau riwayat keluarga. Jadi seperti umur, jenis kelamin dan genetik itu tidak bisa dimodifikasi karena itu sudah memang itu sudah memang terjadi di misalnya seperti di jenis kelamin laki-laki dan dengan riwayat keluarga yang beresiko terjadi hipertensi. Kemudian untuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi itu seperti obesitas atau kelebihan berat badan, misalnya merokok, kemudian konsumsi kurang aktivitas, diet tinggi lemak, kemudian konsumsi garam yang secara berlebih, kemudian konsumsi alkohol yang secara berlebih, dan stres. Nah, itu bisa dapat kita modifikasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memodifikasi faktor resiko ini. Misalnya berat badan. Nah, untuk berat badan ini Mbak usahakan itu mempertahankan indeks massa tubuh Mbak ini atau berat badan Mbak ini dalam IMT atau indeks massa tubuh yang normal. Nah, yang normal itu rentangnya seperti apa? Nah, yang normal itu dia dalam rentang 18,5 sampai 22 kg per meter. Untuk berat badannya ini harus dipertahankan di IMT rentang normal ya Mbak ya. Nah, kemudian untuk diet sehat. Nah, diet sehat ini nanti sebentar saya akan lebih perjelas lagi apa yang bisa dikonsumsi, apa yang tidak bisa, apa yang bisa diganti, apa yang dikurangi nggih. Nah, untuk diet sehat ini untuk rekomendasinya itu seperti konsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup nggih, bukan yang secara berlebih atau tidak sama sekali, tapi dalam rentang cukup. Nah, itu serta hindari lemak. Nggih. Nah, kemudian batasi garam, yang dimana konsumsi garam itu kurang lebih 1 sendok teh kecil, 1 sendok teh per hari untuk konsumsi garamnya. Bisa mengerti? Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, untuk aktivitas fisik, nah ini yang paling penting nih, karena Mbah bilang Mbah perlu olahraga yang teratur. Nah, untuk olahraganya itu untuk
Mbah dengan kondisi hipertensi itu Mbah bisa dengan berjalan kaki selama 30 sampai 40 menit atau 3 kilometer dalam per hari. Nah, ini olahraga ini Mbah lakukan selama 5 hari per minggu. Jadi dalam rentang dalam satu minggu itu kan ada 7 hari ya Mbak ya. Ya, jadi dari 7 hari itu Mbah menggunakan 5 hari ini untuk melakukan olahraga ini atau jalan kaki selama 30 sampai 40 menit ini Mbak ya. Jadi Mbak sudah mengerti kan untuk olahraga yang baik untuk Mbak dan yang sesuai dengan kondisi Mbak itu seperti apa nggih? Berarti jalan biasa ya Mbak? Iya. Nggak perlu jalan cepat atau jalan... Iya, enggak. Jadi Mbak hanya perlu berjalan saja selama 30 sampai 40 menit atau 3 km per hari. Bisa dipahami? Ya. Ya, baik. Nah, itu mengenai faktor resiko hipertensi. Nah, sekarang kita masuk ke diet hipertensinya. Nah, untuk diet hipertensinya ini modifikasi diet hipertensi ini sudah terbukti bisa menurunkan tekanan darah. Jadi dengan Mbah memodifikasi gaya hidup dan diet Mbah bisa mengurangi resiko darah Mbah menjadi tinggi, okay? Ya, untuk prinsipnya itu atau prinsip diet yang dianjurkan itu adalah dengan gizi seimbang. Nah, saya akan menjelaskan gizi seimbang itu seperti apa sih. Nah, untuk gizi seimbang itu untuk jenis makanannya nih, misalnya nanti saya akan kasih leaflet kepada Mbak agar Mbak bisa melihat apa yang sudah saya jelaskan ini dan saya akan kasih juga lembar untuk diet pedoman gizi seimbang itu seperti apa Mbak ya. Biar di rumah atau setelah keluar rumah sakit nanti Mbak bisa melakukan diet ini, Nah, baik, untuk jenis makanannya itu yang pertama itu garam. Nah, di sini kan biasanya orang-orang mendengar kalau misalnya hipertensi itu tidak bisa makan garam. Nah, itu salah itu bukan tidak bisa, tapi harus dikurangi atau dibatasi. Nah, untuk rekomendasinya seperti apa? Nah, untuk rekomendasinya itu untuk batasi garam itu Mbah mengkonsumsi 5 gram atau biasa kita ukur pakai sendok itu hanya 1 sendok teh saja. Itu dikonsumsi dalam sehari. Jadi untuk garam yang Mbah konsumsi dalam sehari itu batasnya cuma 1 sendok teh aja Mbak ya. Kemudian pada saat memasak juga begitu, berarti harus dikurangi juga garamnya. Kemudian Mbah juga harus membatasi makanan-makanan cepat saji serta makanan-makanan olahan. Bisa dimengerti ya? Berarti langsung dikurangi seperti itu atau ada tahapannya Mbak? Misal untuk hari pertama misal seperti ini, terus nanti seterusnya dikurangi. Nah, kalau bisa langsung dikurangi saja Mbak. Jadi ketika baru masak langsung dikurangi. Nah, pokoknya harus harus ditakar gitu. Dalam sehari itu pokoknya maksimal 1 sendok teh kecil untuk garamnya gitu Emang kalau kurangan garam juga nanti bahaya sama tubuh ya? Iya, karena tubuh kita juga memerlukan garam. Jadi garam ini tidak bisa dikonsumsi, tapi hanya dikurangi saja gitu Ya. Kemudian yang kedua itu gula. Nah, untuk gula di sini untuk batas konsumsinya itu kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan dalam per hari. Jadi selama sehari itu Mbah hanya mengkonsumsi gula sebanyak 4 sendok makan saja Baik. Nah, kemudian untuk makanan berlemak nih. Nah, untuk makanan berlemak ini juga harus dibatasi. Baik. Kemudian makanan berlemak. Nah, ini Mbah harus juga batasi nih. Seperti daging berlemak, lemak susu serta minyak goreng. Itu 1
sampai 3 sendok makan dalam sehari. Nggih. Untuk kandungan minyaknya, nggih. Nah, kemudian minyak jika biasanya Mbah mengkonsumsi memasak atau mengolah makanan menggunakan minyak kelapa atau minyak sawit, sebaiknya Mbah ganti dengan minyak zaitun, seperti minyak kedelai, kemudian minyak jagung, minyak lobak ataupun minyak sunflower, begitu nggak Pak ya? Jadi bisa dimodifikasi nih dari minyak minyak sawit dan minyak kelapa diganti dengan minyak-minyak yang tadi, gitu nggih. Nah, kemudian untuk ikan, maaf saya juga kelupaan, untuk daging yang lainnya itu bisa diganti dengan daging ayam, asalkan tidak dengan kulitnya. Jadi daging ayam tanpa kulit, gitu nggih. Nah, untuk ikan ini Mbah itu sebaiknya mengkonsumsinya paling sedikit 3 kali dalam seminggu. Jadi paling tidak selama seminggu itu Mbah mengkonsumsi 3 kali ikan, gitu nggih. Nah, kemudian untuk jenis ikannya itu utamakan ikan yang berminyak seperti ikan salmon, ikan tuna, dan ikan makarel, gitu nggih. Nah, untuk buah-buahan dan sayuran, untuk buah-buahannya itu jadi 5 porsi atau 400 sampai 500 gram dalam sehari. Nah, yang dimana untuk buah-buah dan sayurannya itu dalam 1 porsi itu kalau buah-buahan itu setara dengan 1 buah jeruk, 1 buah jeruk, 1 buah apel, 1 buah mangga, dan 1 buah pisang. Dan kemudian 1 porsi itu untuk sayuran, 1 porsi itu setara dengan 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Sampai di sini untuk pedoman gizi seimbangnya apakah bisa dimengerti, Mbak? Ya, bisa. Mungkin nanti bisa saya sambil lihat leaflet lagi ya, mungkin. Ya, sambil mengingat-ingat lagi ya. Baik. Untuk selanjutnya juga karena tadi saya sudah menyampaikan faktor yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi, serta modifikasinya itu seperti apa, serta pedoman gizi seimbang itu seperti apa. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan bahwa Mbak serta keluarga Mbak itu jangan sesekali menaruh garam di meja makan. Jadi ketika misalnya Mbah menaruh nih garam di meja makan kan, setelah Mbah makan tuh Mbah tambahin lagi garam di makanan Mbah. Jadi itu usahakan dihindari gitu Pak, jangan melakukan hal tersebut. Kemudian hindari juga makan makanan yang asin, karena tadi Mbah mengkonsumsi garamnya itu hanya 1 sendok teh dalam sehari. Nah, kemudian hindari juga nih makanan yang cepat saji, makanan dalam bentuk kaleng, serta bumbu penyedap makanan seperti. Untuk selanjutnya dari Kemenkes juga mengenalkan yaitu kendalikan hipertensi dengan patuh, yang artinya P itu periksa kesehatan secara rutin dan ikut anjuran dokter. Nah, untuk A-nya itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Nah, untuk P-nya itu tetap diet dengan gizi seimbang yang sudah saya jelaskan tadi nggih. Nah, kemudian upayakan aktivitas fisik dengan aman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, aktivitas fisik atau olahraga yang aman untuk Mbah itu apa? Jalan kaki. Ya, baik jalan kaki ya, jalan kaki selama 30 sampai 40 menit atau 3 km dalam sehari. Itu dilakukan dalam seminggu itu berapa kali? 5. Ya, baik. Kemudian hindari asap rokok, alkohol, serta zat-zat lainnya ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Sudah sih, tadi saya sudah cukup. Cukup nggih, berarti Mbak sudah cukup mengerti dengan apa yang saya jelaskan tentang diet hipertensi, meliputi faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi,
komplikasi, kemudian juga pedoman gizi seimbang bagi pasien hipertensi. Mbak sudah mengerti nggih? Baik. Nah, di sini saya ada leaflet serta pedoman untuk gizi seimbangnya. Nanti di sini Mbak bisa baca-baca kembali materi yang sudah saya sampaikan tadi serta gizi seimbang, pedoman gizi seimbang. Jadi Mbak bisa menerapkannya di rumah ya. Ini baik kerjasama Mbak baik ya, sehingga waktu yang saya perlukan untuk melakukan pendidikan kesehatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai waktu. Nah, apakah sebenarnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Tapi kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya nanti 2 jam lagi akan datang kembali untuk melakukan untuk pemantauan tekanan darah Mbah lagi nggih. Tadi sudah Mbah udah ada di 130. Nanti kita mudah-mudahan nanti tidak naik lagi nggih. Baik. Kalau begitu selamat istirahat dan saya izin kembali lagi ke ruangan ya Mbak ya. Ya, permisi. Assalamualaikum.